Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Bagaimana dengan liburannya? Pasti seru dan menyenangkan bukan? Di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini masih bersama Bu Nisa. Kita sudah masuk ke tematik tema 2, subtema 1. Materi yang pertama di tema 2 subtema 1 yaitu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu sebagai hiburan. Macam-macam dongeng antara lain adalah fabel, dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Lalu yang kedua ada dongeng legenda. Dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya sesuatu atau sesuatunya itu bisa asal-usul suatu tempat, ya. Seperti itu. Contoh dari cerita fabel apa? Cerita fabel itu misalnya cerita si kancil. Pasti kalian sudah tahu ya cerita tentang si kancil. Oke, nah di dalam dongeng juga terdapat unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama ada amanat, pesan yang terkandung dalam cerita. Yang kedua ada tokoh, pelaku atau pemeran cerita. Nah, tokoh ini dalam cerita bisa diperankan di dalam dongeng, bisa dengan manusia, bisa diperankan juga dengan hewan. Oke, yang ketiga ada watak. Watak itu adalah sifat yang dimiliki oleh pemeran dalam cerita. Nah, watak dibagi menjadi dua, yaitu ada watak baik dan watak jahat. Lalu yang keempat ada latar. Latar adalah menunjukkan tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Seperti itu anak soleh dan soleha. Sampai sini mudah-mudahan sudah paham ya. Oke, Bu Nisa di sini punya contoh cerita. Contoh dongeng ada di halaman 19 buku paket ya, tentang yang berjudul Legenda Bunga Mawar. Kalian bisa baca dongengnya yang ada di buku paket halaman 19, yaitu yang berjudul Legenda Bunga Mawar. Oke. Setelah kalian baca, kalian dapat menemukan unsur-unsur cerita Legenda Bunga Mawar. Ya, di dalam cerita Legenda Bunga Mawar terdapat 1. Tokoh cerita, 2. Watak atau sifatnya seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, latar cerita. Yang keempat, ada amanat ceritanya. Apa saja unsur-unsur peristiwa, unsur-unsur cerita Legenda Bunga Mawar dalam cerita apa tadi? Coba kita lihat lagi. Legenda Bunga Mawar, ya. Unsur-unsurnya ada tokoh cerita. Tokoh dalam cerita tersebut adalah seorang ratu, pemimpin kerajaan yang bernama Ratu Mawar. Nah, Ratu Mawar ini mempunyai watak atau sifat sombong. Nah, latar dari cerita di atas, cerita Legenda Bunga Mawar adalah di sebuah kerajaan. Pesan apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Dari cerita Legenda Bunga Mawar tersebut dapat kita ambil hikmahnya atau pesan yang untuk diri kita adalah kita sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat yang sombong ya. Walaupun kita sebagai raja atau ratu, pemimpin atau ketua tidak boleh sombong ya. Anak soleh dan soleha, semoga apa yang Bu Nisa jelaskan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Kalian bisa baca dongengnya yang ada di halaman 19 buku paket ya, tentang Legenda Bunga Mawar. Oke anak soleh dan soleha, sampai sini dulu penjelasan dari Bu Nisa. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dimengerti dengan baik ya. Semoga bermanfaat
jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih.